Who knows? Ya, yang viewer inginkan ya perdebatan. Mereka suka perpecahan. Ya karena mungkin itu yang menarik dari dirimu. Tahun lalu ketika aku join, dirimu sepertinya sedang break ya. Ya, dipecat ya kayaknya tuh. Bukan aku yang ngomong. Gimana kabarnya? Gaul. Wow, gaul sekali Anda. Gaul sekali, luar biasa. Kenapa setelah kembali lagi di Marathon, khususnya di season ini sangat intens ada di Marathon, bagaimana perasaannya? Khususnya di season ini ya. Nah, by the way, mungkin nggak ngikutin aku di season 2. Balik lagi kan sampai ending habis gitu. Di season ini balik lagi perasaannya ya. Aku masih merasa tidak percaya aku ada di tengah ini semua. Aku masih merasa bahwa aku tidak memiliki kapasitas yang pantas untuk berada di orang-orang hebat. Bahkan aku bisa bilang Marathon ini kan nomor 1 dunia by data dan bisa menjadi hal yang fenomenal di Indonesia. Dari aku pribadi aku ngerasa aku masih belum pantas ada di sini. Kenapa? Kak Indah tahu sendiri mereka siapa itu. Yeah. Dari berlapan selain aku, semuanya memiliki kelebihan yang jauh di atasku. Semua memiliki hal-hal yang tidak pernah bisa aku kejar dengan cara apapun aku belajar. Sedangkan aku ngerasa, ya aku bukan siapa-siapa. Aku ngerasa aku nggak bisa ngebantu apa-apa buat mereka. Jadi aku ngerasa aku di sini pure digendong, dibantu sama mereka, derajatku dinaikkan, dan aku masih belum tahu gimana caranya aku ngebalas semua kebaikan itu. Aku kemarin sempat lihat Mas Tepe dibeliin mobil sama anak-anak. Ya kan? Iya. Gimana Mas perasaannya? Sebenarnya, sorry, Kak Indah ngeliat full atau enggak? Aku lihat dari Clippers. Lihat dari Clipper ya. Jadi sebenarnya Arab udah cerita anyway ke viewer. Jadi itu semuanya kayak dari pagi itu manajerku bilang kalau aku ada kerjaan yang huge, yang besar. Lalu aku bilang, manajerku tuh telepon karena butuh jawaban cepat, ya seperti itu. Dan aku bilang, ya gas lah, ambil lah. Dan aku turun dari bang bedku, terus aku langsung cerita ke Yuka. Cerita ke Yuka kalau aku akan dapat kerjaan besar dan insya Allah aku bisa mendapatkan mobil. Tapi di situ aku langsung merasa bersalah. Kenapa aku cerita ke Yuka ya? Kan Yuka juga belum punya mobil. Pada titik itu aku rasa bodoh banget aku ceritanya ke Yuka. Tapi karena aku terlalu excited dan aku masih ingat kata-kata Yuk. Aku nggak tahu kau cerita happy ini ke siapa lagi. Mau dengerin nggak? Boleh. Dan memang kamera sedang tidak mengarah ke kita. Kamera sedang mengarah ke dapur, audio juga di dapur. Aku menceritakan hal itu dan setelah aku cerita itu aku merasa bersalah. Singkat cerita sampai malam itu ada games yang sebenarnya udah di spoiler sama Jod, yang waktu itu kupikir bercandaan bahwa kita akan ada di perlombaan yang akan mendapatkan mobil, sampai di titik itu ternyata beneran lombanya ada. Yang aku tahu mobilnya cuma 1. Sampai aku bertarung sama Yuka. Game pertama dimenangkan oleh Yuka, game kedua dimenangkan oleh aku, dan game ketiga split or steal. Dimana dengan peraturan kalau dua-duanya memperlihatkan kartu split, maka hadiahnya dibagi. Kalau dua-duanya memperlihatkan kartu steal, maka hadiahnya hangus. Tapi kalau salah satu split dan salah satu steal, berarti yang membuka steal dia yang mendapatkan mobilnya. Di situ aku bilang ke Yuka, sebelum kita menunjukkan kartu masing-masing, aku bilang ke Yuka, yuk semesta udah ngatur. Ada alasannya kenapa tadi pagi aku ditelepon sama manajerku, ada alasannya kenapa aku ceritanya ke kamu. Ya udah, ini mobil buat kamu aja. Tapi pada saat aku ngomong gitu, aku langsung mikir, Greta setuju nggak ya? By the way aku punya istri, namanya Greta. Aku mikir, Greta setuju nggak ya? Greta marah nggak ya? Kok aku dengan arogannya dalam tanda kutip membuang rezeki? Seharusnya kalau dibagi 2 ya lumayan lah, let's say bisa 50 juta atau 60 juta, aku nggak tahu. Kok aku dengan arogannya, karena aku selalu berpikir rezekiku ya rezeki Greta gitu loh. Aku belum minta izin ke Greta kan pada saat itu. Greta marah nggak ya?
Tapi ya udahlah, memang ini rezekinya Yuka. Makanya begitu diumumkan bahwa mobilnya ada 2, aku nggak bisa menahan tangisku karena aku nggak suka sama dia. Papa kan selalu bilang, hitung-hitungan matematika dalam Islam itu nggak sama kayak hitung-hitungan matematika dalam kehidupan nyata. Setuju. Kalau dalam matematika 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Iya. Tapi kalau dalam kehidupan nyata 1 kurangi 1 itu bisa menjadi bermakna. Yes. Entah itu buat kamu atau buat orang lain. Kayak quotes itu langsung muncul di otak. Saat itu. Langsung muncul kayak, aku dapat mobil juga. Itu aneh. Dan ya apalagi dengan seluruh kasih sayang atau perjuangan dari teman-temanku yang udah gendong aku secara karir, udah naikin aku, udah bantu aku sampai di titik ini. Yang kalian kasih kebanyakan loh. Yang kalian kasih tuh aku ngerasa nggak pantas untuk mendapatkan itu semua. Jadi ya itu rasanya aku bisa mendapatkan mobil. Oke. Kenapa kamu ngerasa nggak pantas, Mas? Ya itu tadi, karena aku ngerasa ini dari sisi apapun, pada saat kita ngomong ada di depan kamera, yang penonton inginkan mostly adalah canda tawa. Aku bukan tipe orang yang bisa melawak. Iya. Let's say aku orang yang paling bodoh lah di sini. Secara IQ mungkin aku yang paling rendah. Semuanya, Aloy, Jod, Yuka, Gary, Nico, Arab, semuanya begitu ada Ibot, begitu ada bercandaan, mereka bisa langsung bermain. Oke. Aku kayak bingung, aku harus ngapain? Ada satu kesempatan, aku diberi kesempatan. Aku ngefans banget sama Vindes. Waktu itu kita collab sama Vindes, terus aku diberikan sebuah panggung. Aku bingung mau ngapain. Aku bilang, aku nggak bisa. Aku bukan pelawak. Aku bilang kayak gitu. Aku ngerasa aku nggak pantas. Aku nggak sepintar mereka. Aku nggak selucu mereka. Aku nggak sehebat mereka. Ya kayaknya ini bukan tempatku deh. Maksudnya bukan tempatku dalam artian aku amat sangat beruntung ada di sini, digendong sama mereka, dan aku yang paling rendah aja gitu. Dan itu terbukti juga by numbers, by the way. Oke. Selepas season 2 angkaku yang paling kecil di antara semua by follower, by apapun. Tapi ya aku memahami hal itu karena memang sebagai seorang entertainer mungkin aku yang harus banyak belajar. Mereka sudah makan asam garamnya. Aku dari Jember yang mungkin aku hidup dalam lingkunganku atau dunia kecilku sendiri, lalu bersosialisasi dengan banyak orang, ternyata dunia industri atau dunia hiburan nasional seperti ini aku masih belum nyampe aja menurutku. Tapi menurutku maraton nggak akan jadi maraton kalau nggak ada kamu. Even Triple A Clan juga mungkin nggak akan jadi Triple A Clan kalau nggak ada Mas Tepe sih. Mbak Indah, itu argumen yang bisa kupatahkan dengan mudah. Oke, silakan. Pada saat aku ke Jember, itu ada hampir sebulan tanpa aku, ya normal aja. Ya. Tapi bukan berarti ketika kamu ada dan semua juga sama aja kan sebenarnya. I mean, mungkin Mas Tepe bukan orang, ini pendapatku ya, Mas Tepe mungkin bukan orang yang bisa ngelawak kayak member-member yang lain, bukan orang yang mungkin kemampuan entertainnya udah seluas member-member yang lain gitu. Tapi justru yang bikin kamu unik adalah ya kamu yang ini gitu loh. Aku ingat banget nih Mas Tepe, waktu tahun lalu aku kesini, kita nggak ketemu kan gitu. By the way bukan di sini, di BSD, Nah, iya. di Sentul. Maksudku maraton, waktu ke maraton, waktu aku tahun lalu ke maraton, beres aku dari maraton aku pulang. Jujur aku nggak tahu kalau ternyata impact aku juga sebesar itu dari maraton waktu itu. Jadi aku balik dari BSD jam 1 malam, dari BSD aku balik jam 1 malam. Jadi besoknya tuh aku bener-bener bangun siang gitu posisinya. Dan aku kaget ketika aku buka sosmed aku udah rame banget yang mention aku, Clippers udah banyak banget, dan tiba-tiba udah banyak banget yang bilang, "Kak, kamu harusnya ketemu sama Mas Tepe." Posisinya saat itu aku kan nggak tahu kamu dan nggak kenal kamu ya gitu loh. Kak, kamu harusnya ketemu sama Mas Tepe, pasti debatnya seru banget, pasti argumennya bakal asik banget. Artinya di situ aku menilai bahwa even though saat itu kamu nggak ada, kamu masih memorize loh di orang-orang. Salah, yang mereka inginkan itu perpecahan, yang mereka inginkan itu perdebatan,
bukan obrolan yang seru seperti yang mungkin didapatkan, kan aku juga nonton klip-klipnya kan, Yeah. semuanya bisa cerita. Sama aku kan nggak mungkin kan terjadi seperti itu, kalau gitu Who knows? Who knows? ya yang people inginkan ya perdebatan, mereka suka perpecahan. Ya karena mungkin itu yang menarik dari dirimu. Dan gak apa-apa kan. Aku inget tahun lalu aku pernah bilang ini sama Niko.